Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman kelas 5 yang solih dan solihah? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, berikan semangat dan kemudahan dalam belajar. Mari kita awali belajar hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita belajar tema 4 MUPEL IPS tentang interaksi sosial. Sebelumnya, silahkan disiapkan buku tema 4 serta buku tulis dan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran hari ini, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial tadi ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, nanti kalian diharapkan mampu menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Interaksi, pasti sudah tidak asing dengan kata ini ya. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Contoh interaksi di lingkungan masyarakat adalah kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat antara lain kerja bakti, ya, misalnya ini kerja bakti membersihkan selokan, membersihkan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya, membantu hajatan. Umumnya ini terjadi di masyarakat pedesaan. Ketika akan hajatan, maka para tetangga akan banyak yang datang untuk membantu memasak, ya, membantu menyambut tamu dan sebagainya. Intinya membantu kegiatan hajatan pada orang atau tetangga tersebut. Bentuk kerjasama yang lain di lingkungan masyarakat seperti takziah. Ketika tetangga ada yang meninggal, para warga berdatangan untuk membantu proses mulai dari memandikan, kemudian sampai mengkafani dan sampai menguburkan. Kemudian selanjutnya membesuk orang sakit. Nah, teman-teman, jika ada tetangga kita atau teman kita yang sakit, maka usahakan kita untuk membesuk, ya, karena seperti Rasulullah sabdakan ya dalam sebuah hadis, barang siapa menjenguk orang sakit, dia tetap berada di hurfatul jannah hingga kembali. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah hurfatul jannah itu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, kebun-kebun surga yang sedang berbuah.
Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang sakit pada pagi hari kecuali 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore. Jika dia mengunjungi pada sore hari, 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, maka dari itu kita disunahkan ketika ada orang sakit kita untuk membesuk orang sakit. Selanjutnya berbagi. Nah, apalagi ini ya, ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah, maka insya Allah harta kita tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Apalagi berbagi dengan tetangga. Nah, teman-teman, itu tadi contoh bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan masyarakat. Yang pertama, interaksi dalam kegiatan sosial. Kata sosial berarti berkaitan dengan masyarakat. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Contohnya tadi ya, kerja bakti, kemudian ada posyandu, donor darah, bakti sosial, dan sebagainya. Yang kedua, interaksi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berkaitan dengan perputaran uang, barang, dan jasa. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, perikanan, perdagangan, dan sebagainya. Yang ketiga, interaksi dalam kegiatan budaya. Kegiatan budaya adalah kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan. Contohnya tari, musik, drama, karnaval, dan sebagainya. Kegiatan budaya menjadi sarana melakukan interaksi antar anggota masyarakat di mana budaya tersebut berkembang. Dalam kegiatan budaya, orang bertemu dan melakukan interaksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian, pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, semua masyarakat mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, dapat memperluas lapangan pekerjaan ya. Dengan adanya interaksi dalam bidang ekonomi, ini dapat memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, orang-orang tidak ada yang menganggur. Kemudian yang keempat, mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, terbuka lapangan kerja. Selanjutnya, mengenal bentuk-bentuk interaksi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya melalui sebuah tindakan tertentu. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Dalam bidang sosial terdapat kepentingan anggota masyarakat dalam mendapatkan pengakuan dalam masyarakat. Sedangkan dalam bidang budaya terkait dengan pola-pola perilaku, bahasa, dan sebagainya. Kemudian dalam bidang moral, interaksi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dari sudut pandang moral. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kalian kerjakan halaman 26. Ayo berlatih. Di situ ada tabel. Kalian lengkapi ya. Contohnya itu yang nomor 1, kegiatannya bentuknya kerja bakti.
kerja bakti, kemudian bentuk interaksinya interaksi sosial, dan interaksi yang terjadi seperti bertegur sapa, kemudian saling tanya jawab. Nah, nanti kegiatan yang lain bisa kalian tuliskan di tabel tersebut. Contoh yang kedua nih, misalnya nih, kegiatannya karnaval. Bentuk interaksinya apa ini, termasuk interaksi apa, gitu ya, dan seterusnya sampai nomor 5. Oke, selamat mengerjakan. Nanti ditulis di buku tulis kalian, dikumpulkan ketika kalian berangkat PTMT. Baik teman-teman, itu materi dan tugas hari ini ya, tentang interaksi. Kita harus berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat, karena kita sendiri adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, makhluk yang membutuhkan orang lain. Seperti dalam Islam sendiri, kita disuruh untuk hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Jadi kita disuruh menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan manusia, dan dengan alam. Baik, semoga bermanfaat materi hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.